Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak WK. Masih di Spensabaya Channel. Belajar di rumah jadi lebih asik. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada pertemuan kali ini, Pak WK akan membahas tentang hukum Mendel kedua, tentang dihibrida. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, menentukan hasil persilangan dihibrida melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Yang kedua, menerapkan hukum dua Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Yang ketiga, membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan. Yuk, mari kita simak baik-baik penjelasan dari Pak WK berikut ini. Baik anak-anak, sudah siap mendengarkan penjelasan Pak WK tentang hukum dua Mendel atau tentang dihibrid? Oke. Pak WK langsung dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dua sifat yang beda. Berlaku hukum dua Mendel yang dikenal dengan istilah asortasi bebas. Apa itu asortasi bebas? Yaitu bergabung atau penggabungan. Jadi di saat pembentukan gamet, alel akan menentukan sifat yang berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Pak WK akan memberi contoh persilangannya. Untuk induknya yang parental pertama, jantan dan betina seperti gambar, maka kita bisa melihat secara panca indera. Fenotipnya di sini adalah bulat kuning dan keriput hijau untuk yang betina. Untuk genotip pada parentalnya ini, Pak WK beri simbol B besar untuk bulat, K besar untuk kuning. Ini namanya homozigot dominan. Sementara yang keriput hijau, B kecil untuk keriput, K kecil untuk hijau. Sehingga ini disebut homozigot resesif. Bagaimana pembentukan dari gametnya? Nah, kita baca di hukum dua Mendelnya. Dalam pembentukan gamet, alel akan menentukan sifat yang berbeda, dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Masih ingat tentang monohibrid? Di mana ketika homozigot, maka hanya menghasilkan satu jenis saja, ya. Jadi di sini genotipnya ada B besar, maka alelnya hanya ada satu, yaitu B besar. Sementara K besar, alelnya juga hanya ada satu, K besar saja. Sesuai hukum dua Mendel, maka alel yang berbeda ini akan bergabung secara bebas, sehingga gamet untuk homozigot dominan akan menggabung antara B besar dan K besar. Sehingga tetap akan menghasilkan homozigot yang seperti ini, satu jenis tetapi berpasangan, ya, karena dia menggabung B besar K besar, B kecil K kecil. Jadi ini menjadi B kecil, ini menjadi K kecil, lalu berpasangan atau menggabung menjadi B kecil K kecil. Lanjut. Bagaimana dengan keturunan pertamanya? Keturunan pertamanya ya tinggal dikombinasi menjadi B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Ini adalah keturunan pertama, di mana yang dominan yang akan muncul bulat dan keriput, yang dominan adalah bulat. Maka yang muncul adalah B besar, bulat. Kuning dan hijau yang muncul dominan adalah kuning, sehingga yang muncul adalah bulat kuning 100%. Ini disebut sebagai heterozigot. Bagaimana jika keturunan pertamanya ini saling disilangkan? Maka di sini bisa Pak WK tulis fenotipnya sudah jelas itu, ya, bulat kuning dengan bulat kuning, tetapi heterozigot, ya, untuk jantan dan betinanya ini. Gametnya bagaimana? Jika heterozigot, maka terjadi penggabungan alel berbeda, maka akan terbentuk 4 pasang alel di sini, ya. Nah, di sini ada 4 alel berbeda. B besar untuk bulat, B kecil untuk keriput, K besar untuk kuning, K kecil untuk hijau. Nah, 4 alel ini akan berpasang secara bebas. Jadi pada intinya B besar B kecil itu kan 2, ya, kalau masih ingat monohibrid. Jadi ini juga
2, K besar K kecil juga 2, maka 2 kali 2 pasti akan membentuk 4 pasangan alel. Nah, di sini bagaimana cara memasangkannya? Gampang sekali. B besar akan berpasangan dengan sifat yang berbeda, yaitu K besar. B besar akan berpasangan dengan sifat yang berbeda, yaitu K kecil ya. Jadi pasangannya ini harus pasangan yang sifatnya beda. Jadi kalau kamu menulisnya B besar sama B kecil, ini salah besar karena B besar dan B kecil itu sifatnya sama, jadi tidak bisa berpasangan. Maka kita akan memperoleh gamet baik jantan maupun betina ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil dengan K besar, dan B kecil sama K kecil ya. B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Ini 4 pasang alel. Bagaimana persilangannya pada gamet? Kita permudah dengan bantuan tabel Punnett. Kita tulis dulu gametnya, ada 4 pasang, maka kita silangkan saja sesuai tabel Punnett. B besar K besar dengan ini ya, akan menghasilkan B besar K besar K besar, lalu B besar ini, K besar ini disilangkan dengan ini, maka akan menghasilkan B besar K besar K kecil. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Jadi ini Pak WK warna kuning itu karena yang dominan adalah kuning. Lanjut B besar dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Jadi yang mendominasi tetap warna kuning. Lanjut ya. Ini tinggal kamu cek lah. Ini Pak WK beri warna hijau karena bulat K kecil itu artinya hijau. Jadi kalau resesif ketemu resesif maka sifatnya akan muncul. Jadi yang muncul di situ warna hijau. Pak WK lanjutkan ya. Kalian bisa sambil cek. Ya, ini tinggal disilangkan saja. Ya. Jadi kalau jantannya ada 4 gamet, betinanya 4 gamet, maka akan menghasilkan keturunan sebanyak 16 macam. Untuk mempermudah, Pak WK kasih nomor. Lalu bagaimana dengan keturunan keduanya? Pak WK akan memilah-milah genotipnya. Pak WK pilah, di sini ada genotip B besar K besar, B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar. Ini juga bisa kalian cross check ya. Di sini kalau ada K kecil maka Pak WK beri warna hijau sebagai penanda. Nah, ini adalah genotipnya. Jadi genotipnya ada 9, jadi ada 9 macam genotip. Lalu kita coba menghitung bagaimana rasio dari genotipnya ya untuk keturunan kedua. Kita hitung yang memiliki B besar, K besar itu adalah nomor 1, maka nomor 1 Pak WK coret. Kemudian B besar, K besar, K kecil, nomor 2 dan 5. Pak WK coret 2 dan 5. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, nomor 3 dan 9. WK lanjut, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu sederet ini, 4 bibit. Pak WK tulis. Nah, lalu Pak WK coret, biar kalian tidak bingung. B besar, K kecil, itu ada nomor 6 saja. Lalu B besar, B kecil, K kecil. Ya, oh ya, nomor 6 Pak WK coret dulu. Selanjutnya ini nomor 8 dan nomor 14. Pak WK coret 8 dan 14. Selanjutnya B kecil, K besar. Nah, itu sudah terlihat ya, hanya nomor 11. Pak WK coret nomor 11. Selanjutnya 12 dan 15 itu jelas sama ya. Lalu yang terakhir B kecil, K kecil itu ada di nomor 16. Maka kita hitung rasionya untuk genotip ya. B besar, K besar ada 1. Lanjut ya, yang ini B besar, K besar, K kecil 2 macam. Pak WK lanjutkan ya, seterusnya ya sampai B kecil, K kecil ada 1 macam. Sekarang bagaimana dengan fenotipnya? Ini sudah jelas Pak WK kasih warna kuning ya. Jadi semuanya kuning yang mendominasi, tinggal bentuknya bulat ya. Sementara ini bulat hijau, maka ini bisa kamu tulis ya, untuk fenotipnya adalah bulat kuning. Tinggal kita jumlah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 itu ada 9 ya.
Selanjutnya ini B besar ya, bulat hijau. Kalau yang ini sudah keriput kuning ya. Nah, bulat hijau 1 tambah 2, 3. Lanjut, ini keriput kuning, ini juga keriput kuning. Jadi sebanyak 3. Yang terakhir B kecil, K kecil. B kecil itu artinya dia adalah keriput K kecil hijau. Keriput dan hijau. Maka perbandingannya bisa kita tulis 9:3 banding 3 banding 1 dengan persentase 9/16 kali 100%. Untuk yang 9 56,25%, yang ini 18,75%, sama ya. Yang terakhir 6,25%. Ini adalah contoh dari persilangan dihibrid, dua sifat yang berbeda. Nah, sekarang Pak WK akan menyimpulkan bagaimana pembentukan gamet menurut hukum Mendel. Masih ingat yang monohibrid ya? Untuk hukum 1 terjadi pemisahan alel secara bebas pada monohibrida. Pak WK tulis ulang ya. Kalau homozigot maka membentuk satu jenis saja. Sementara kalau heterozigot akan membentuk 2 jenis. Yaitu hukum 1 Mendelnya. Nah, sekarang yang hukum kedua Mendel, asortasi atau penggabungan alel secara bebas. Pak WK akan beri contoh yang dihibrid ya. Di sini ada genotip B besar, K besar. Satunya B kecil, K kecil. Ini namanya homozigot yang sempurna antara dominan dan resesif. Sama halnya dengan homozigot pada monohibrid akan membentuk satu jenis. Tetapi karena ini hukum 2, maka akan membentuk satu pasang alel dengan 2 sifat yang berbeda, yaitu bulat dan kuning menjadi BK, yang ini keriput dan hijau menjadi B kecil, K kecil. Oke, Pak WK lanjutkan. Selanjutnya ada heterozigot B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini kalau kita lihat sesuai hukum 1 Mendel ini ada 2 heterozigot. Jadi ketika ada 2 heterozigot, maka alelnya akan terpisah menjadi 2 macam. Ya, di sini bisa kita tulis heterozigot terpisah menjadi 2, ini heterozigot terpisah menjadi 2. 2 kali 2 nanti akan terbentuk gamet sebanyak 4. Kita coba cek ya. Jadi heterozigot membentuk 2 jenis. B besar, B kecil akan membentuk 2 alel B besar, B kecil. Sementara K besar, K kecil secara hukum 1 akan terpisah ya, heterozigot terpisah menjadi 2, K besar, K kecil. Selanjutnya hukum 2 Mendelnya akan terjadi penggabungan alel secara bebas, di mana alel yang berbeda sifat ini akan menggabung. B ini untuk bentuk ya, bulat, untuk B besar, B kecil keriput, K besar kuning, K kecil hijau. Jadi ada B besar, B kecil itu bentuk, sifat bentuk ya. K besar, K kecil itu sifat warna. Jadi akan terjadi penggabungan 2 sifat yang berbeda, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil dengan K kecil ya. Sehingga kesimpulannya ada 4 gamet yang terbentuk. Oke ya. Jadi pasangannya pembentukan ini harus antara bentuk dan warna. Jadi ketika sama-sama bentuk B besar, B kecil, ini salah. Jadi penggabungan sesuai hukum 2 Mendel, penggabungannya harus 2 sifat yang berbeda ya, bentuk dan warna. Selanjutnya ada B besar, B besar, K kecil, K kecil. Ini homozigot, ini juga homozigot. Kalau homozigot maka 1. Ini juga homozigot resesif juga 1. 1 kali 1 terbentuknya hanya 1 ya. 1 itu apa? Ini akan membentuk B besar saja, ini membentuk K kecil saja, sehingga hukum 2 Mendelnya akan menggabung ya, B besar, K kecil. Selanjutnya ini homozigot 1, ini heterozigot 2, berarti 2 kali 1 akan membentuk gamet sebanyak 2. Ini menjadi B saja, yang heterozigot ini menjadi K besar, K kecil, sehingga gamet yang terbentuk B besar, K besar, B besar, K kecil.
Lanjut, nah ini ada heterozigot, berarti 2. Ini homozigot, berarti 1. 2 kali 1 akan membentuk 2 gamet. Ya, 2 gamet terbentuk. B besar dengan B kecil. Yang satunya hanya K besar saja. Terjadi penggabungan alel secara bebas. B besar, K besar, B kecil, K besar. Contoh selanjutnya, hetero berarti 2, homozigot resesif berarti 1, berarti ada 2 gamet yang terbentuk, yaitu B besar, B kecil, dan K kecil ya. Sehingga gamet yang terbentuk B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Gimana? Mudah bukan? Dalam pembentukan gamet sesuai hukum 1 dan hukum 2. Untuk lebih memperjelas lagi, akan Pak WK berikan contoh soal ya, bagaimana penerapannya dalam contoh soal. Dalam soal-soal contohnya seperti ini. Persilangan marmut rambut hitam. Ya, ini sudah disebutkan dominan. Maka rambut hitam itu gen dominannya Pak WK simpulkan H besar. Panjang, berekor panjang itu juga dominan, gennya bisa Pak WK tulis B besar. Berarti yang resesif ini B kecil, ini coklat H kecil. Genotip persilangannya bagaimana? Nah, di sini ketika gen hitam itu gennya H, maka genotip itu ditulis 2 alel berpasangan. Kalau gennya H besar hitam, maka genotip dominannya H besar H besar. Kalau berekor panjang, genotipnya B besar B besar. Sementara yang resesif tinggal ditulis H kecil H kecil, B kecil B kecil. Jadi jawabannya adalah yang D. Next, contoh soal nomor 2. Nah, ini pembentukan gamet. Ada M besar, M besar. Ini homozigot, berarti akan membentuk 1 jenis saja. K besar, K kecil, hetero. Berarti 2 kali 1 akan membentuk 2 pasang gamet. Kita pisah, ini 1 berarti hanya M saja. Ini 2 berarti K besar sama K kecil, maka gametnya M besar K besar, M besar K kecil. Nah, itu lebih cocok dengan yang C ya. Jadi harus 2 macam sifat yang menggabung. Kalau ini 1 sifat, jelas salah. Oke, next selanjutnya contoh soal nomor 3. Ini persilangan dihibrid. Ada 2 sifat yang berbeda, yaitu warna dan rasa. Disilangkan ya, 1 warna kuning rasa manis, disilangkan warna hijau rasanya pahit. Hasilnya F1-nya ternyata jeruk hijau rasanya manis. Di sini hijau itu berarti digambarkan dominan, manis digambarkan juga dominan. Maka di sini jika F1 disilangkan sesamanya, maka akan memiliki sel gamet. Nah, yang ditanyakan adalah pembentukan gamet. H besar H kecil, M besar M kecil. Ini hetero. Hetero juga berarti 2 kali 2 akan membentuk 4 gamet. Kita coba jabarkan lagi. Berarti H besar H kecil sama M besar M kecil. Maka akan terbentuk H besar M besar, H besar M kecil, lalu H kecil M besar, H kecil M kecil. Jadi ada 4 ya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Di sini belimbing buahnya besar dan manis. Besar ini berarti digambarkan yang dominan, manis juga yang dominan. Disilangkan dengan buah kecil berarti yang resesif, masam juga resesif. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan belimbing yang berbuah besar dan masam. Besar itu berarti yang B besar ya. Jadi bisa B besar, bisa juga B besar dan B kecil. Genotipnya dibacanya besar. Sementara masam, genotipnya bisa ditulis M kecil, M kecil. Nah, sekarang kita coba silangkan antara B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B kecil, M kecil, M kecil. Misalkan ini yang betina, ini yang
jantan. Ini parentalnya. Lalu gametnya kita tulis. Di sini gametnya ada B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, yang ini sama-sama homozigot, maka yang terbentuk hanya B kecil dan M kecil. Kita kali silangkan. Ini akan menghasilkan anakan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini dengan ini. Anakannya kita tulis di sini. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Lalu ini menghasilkan anakan B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Yang terakhir B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Kita mencari kombinasi yang ini ya. Bisa B besar, B besar, M kecil, M kecil, atau kombinasi ini B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Maka yang ada hanya ini yang memenuhi. Yang memenuhi hanya satu saja. Ini besar manis ya. Besar manis jumlahnya 1. Besar masam juga 1. Lalu ini kecil manis 1. Kecil masam 1. Total ada 4. Berarti 1 per jawabannya. Semuanya seperempat semua. Atau 25% kemungkinannya muncul kalau indukannya seperti ini ya, indukannya. Gimana? Mudah ya cara menyilangkan untuk dihibrid seperti ini ya, tinggal kamu pelajari. Contoh berikutnya yang kelima. Ini ada kacang kapri bulat kuning. Bulat itu R besar, kuning itu Y besar. Ini adalah keturunannya, filianya. Nah, jadi ini sesama bulat kuning yang hetero disilangkan dengan sesamanya hetero juga, heterozigot. Maka gametnya akan membentuk 4 juga untuk jantan dan betina. Menghasilkan anakan seperti itu, tapi di sini pertanyaannya yang fenotipnya bulat kuning. Bulat berarti yang mengandung R besar atau R besar, R kecil. Hijau berarti yang mengandung Y kecil ya, hampir sama kayak nomor 4 tadi ya. Ini kalau dikombinasi itu R besar, Y kecil. Sementara ini kalau dikombinasi R besar, R kecil, Y kecil. Ini dibaca fenotipnya bulat hijau. Kita cek R besar, Y kecil itu adanya nomor 6. Selanjutnya R besar, R kecil, Y kecil itu nomor 8 dan nomor 14. Jadi jawabannya C. Mudah ya? Next. Contoh soal terakhir. Di sini tikus tanah hitam ekor panjang. Dinotipkan H besar, P besar. Ini namanya homozigot dominan. Rambut putih, ekor pendek. Berarti ini homozigot yang resesif. Kemudian menghasilkan anakan. Jadi ini kalau ditulis ya gametnya hanya H besar, P besar. Sementara ini gametnya H kecil, P kecil. Kemudian akan menghasilkan keturunan pertama tikus tanah hitam dan ekornya panjang. Nah, pertanyaannya adalah filia kedua. Bagaimana kalau disilangkan? Jadi F1 disilangkan dengan F1. Ini untuk parental keduanya. Jadi di sini kalau ada heterozigot yang disilangkan, kamu harus ingat contoh dihibrid. Jadi kalau heterozigot disilangkan, maka dihibrid kamu bisa langsung sesuai hafalan akan membentuk fenotip dengan perbandingan ya, fenotip keturunan kedua yaitu 9, 3, 3, 1. Di mana angka 9 ini yang dominan yaitu hitam dan panjang ekornya. Sementara yang satu ini yang benar-benar resesif, putih resesif, pendek resesif. Nah, yang tiga-tiga ini gabungan ya, hitam dengan pendek atau gabungan antara putih tapi panjang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah munculnya tikus yang fenotipnya sama dengan induk dominan. Induk dominan itu yang ini.
induk yang dominan. Jadi yang kita cari adalah yang hitam panjang sebanyak 9. Berarti 9 dibagi jumlahnya 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 16 dikalikan 100%. Jadi jawabannya adalah 56,25%. Jadi jawabannya adalah D. Jadi perlu diingat-ingat ya, kalau ada dua sifat yang disilangkan, heterozigot dengan heterozigot ya seperti ini, maka kamu bisa langsung ingat bahwa di hibridnya rasio fenotipnya 9331 ya, sudah jelas ya. Nah, ini tinggal kalian ulang-ulang lagi kalau masih belum paham. Video tinggal di back lagi ya, dipahami, dicermati sampai kamu paham. Baik, cukup sekian penjelasan Pak WK tentang hukum 2 Mendel atau persilangan di hibrid. Semoga bermanfaat. Pak WK akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.